Saudara, hari ini Presiden Jokowi mengumumkan pergantian menteri-menterinya di Istana Negara. Beberapa nama baru dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya. Ada nama Wali Kota Surabaya, maksud kami Tri Risma hari ini, dan Sandiaga Uno. Nama Tri Risma hari ini ditunjuk menjadi Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos. Selain itu, ada nama Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Kalau ekspektasi publik sepenuhnya saya pikir pasti tidak ya, karena dalam situasi krisis, dalam situasi kesulitan, tuntutan juga menjadi lebih besar. Dan apa yang bisa disimpulkan dari munculnya nama-nama atau 6 nama ini, pertama memang harus diakui, nama-nama ini punya kapabilitas di bidangnya masing-masing. Jadi bukan orang baru, bukan sekedar comot atau titipan yang tidak punya latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Secara umum, hasil reshuffle kali ini cukup baik. Ya, jadi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden yang berhasil memilih calon-calon menteri yang akan dilantik besok sesuai dengan ekspektasi publik. Ya. Dari 1 sampai 10 artinya sangat istimewa, mungkin saya kasih kredit 7,5. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma hari ini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Misalnya Risma, Risma bagaimanapun bukan sekedar seorang politisi, tetapi juga menjadi seorang kepala daerah par excellence, dan saya kira cukup mewakili kompetensi baik dari sisi representasi gender maupun kapasitasnya. Ya, Risma ini bisa mengulang success story yang dilakukan oleh Jokowi. Wali kota, naik kelas jadi gubernur dan jadi presiden. Jangan-jangan Risma dari wali kota jadi menteri bisa menjulang di 2024. Jalan itu sudah mulai terlihat nyata. Karena suka tidak suka, Risma ini adalah salah satu kader PDIP yang saat ini cukup menonjol dan paling banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Gebrakan, manuver, dan kinerjanya tidak ada yang meragukan di situ. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno juga tepat menurut saya. Meskipun beliau mewakili Partai Gerindra, tetapi beliau punya pengalaman yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan terus terang, menteri yang digantikan juga tepat, karena kebetulan Pak Wisnu Tama saya kira terlalu cepat ya untuk menduduki posisi yang sangat krusial, dan di tengah pandemi membutuhkan terobosan atau breakthrough. Dan breakthrough itu muncul dari seseorang yang punya jam terbang seperti Sandi. Kalau bicara tentang Pak Sandi, banyak wajah yang bisa kita jelaskan. Pertama, wajah profesional. Pak Sandi harus kita tahu adalah seorang pengusaha muda yang sukses, yang kemungkinan besar juga akan mengulang sukses yang sama di kementerian yang baru. Yang kedua, Pak Sandi adalah sosok yang memang cukup potensial menuju jalan panjang di 2024. Dan yang ketiga, Pak Sandi ini sebenarnya melengkapi rekonsiliasi politik yang sesungguhnya antara cebong dan kampret. Lengkap sudah ini rekonsiliasi bangsa ini dengan masuknya Sandiaga Uno sebagai menteri. Jadi ke depan kondusivitas politik, dukungan politik akan kondusif, akan masif.
Maka kemudian tantangan ke depan adalah bagaimana janji nawacita yang diinginkan oleh Jokowi di periode kedua ini bisa maksimal dan terwujud untuk meninggalkan satu legasi yang cukup luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Hasan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Kemudian juga penanganan pandemi yang mulai shifting. Makanya Pak Budi itu bagian dari Pak Budi Sadikin, itu bagian dari perubahan strategi pemerintah dalam menangani pandemi yang tidak semata-mata urusan kesehatan, tetapi juga pemulihan ekonomi dan dampak sosial lain. Ya saya kira cocok Mas penggantinya. Kan menteri itu kan tidak terlampau harus ngerti persoalan kesehatan dan seterusnya. Yang paling penting adalah bagaimana melahirkan satu kebijakan politik yang itu sesuai dengan kebutuhan anak zaman, sesuai dengan kebutuhan pandemi COVID yang selama ini. Jadi Pak Jokowi sebenarnya hanya membutuhkan seorang menteri yang berani mengambil keputusan di tengah kemudahan satu regulasi, di harus gerak cepat ya Pak Adi ya. Betul. Itu yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Soal kapasitas, kompetensi, saya kira semua menteri sudah melampaui itu. Tapi mengambil keputusan di tengah pandemi, ini yang sebenarnya dicari oleh Jokowi terhadap Menteri Kesehatan yang baru. Saya kira sosoknya sudah pas dan mantap. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Menteri Agama, saya mengindikasikan sebagai upaya kembali ke hitoh. Selama ini biasanya siapapun presidennya, Menteri Agama biasanya dari teman-teman NU. Cuman di periode pertama Pak Jokowi ini kan kebetulan bukan NU. Reshuffle kali ini menunjukkan bahwa Menteri Agama dalam tanda kutip pilihnya NU itu dikembalikan kembali. Makanya kemudian Menteri Agama ini bukan hanya bos Ansor, bukan hanya misalnya sesepuh di NU, senior di NU. Tentu saja kita berharap mereka langsung gigi 9 untuk bekerja karena waktu makin mepet. Dan jangan lupa mereka kemungkinan besar kinerjanya maksimal sampai 2022 akhir. Yang saya tangkap adalah ini sebagai upaya untuk menarasikan politik kebangsaan yang lebih inklusif dan terbuka selain melawan kelompok-kelompok radikal ini. Kita tahu Ansor, kita tahu NU dengan jargon Islam Nusantara ini akan menjadi garda terdepan supaya suasana batin kebangsaan kita ini lebih sedikit dinamis, lebih toleran, dan tidak lagi memunculkan friksi-friksi kebencian yang sangat ampuh belakangan ini merusak dan merobek-robek suasana batin kita. Dan yang menariknya satu lagi, Menteri Agama, bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Ya, ini menarik menurut saya Mas. Artinya dalam tanda kutip ini perang dengan kelompok-kelompok radikal ke depan akan semakin digalakkan dengan postur menteri yang baru ini. Kita tahu Pak Yakut ini adalah orang yang memang menghibahkan 24 jam hidup dan matinya untuk menjaga NKRI dari rongrongan radikalisme. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimanapun bukan semata-mata akomodasi politik, terutama menteri yang mewakili partai politik, tapi juga punya kompetensi.
saya melihatnya dari perspektif yang lebih optimis, jadi gelas tengah penuh. Jadi kalau ada orang seperti Pak Prabowo, Sandiaga Uno, Risma, ya kemudian tokoh-tokoh lain, Erick Thohir, jajaran kementerian yang bekerja lebih masif karena punya insentif elektoral untuk terpilih 2024, that's fine. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada Mbak Puan di DPR juga bekerja lebih baik sebagai ketua DPR, itu juga bagus-bagus saja. Justru yang diuntungkan bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga negeri ini. Ini semoga menjadi kado indah di penghujung tahun 2020, sehingga Jokowi di tahun kedua, periode kedua ini bisa bekerja dengan maksimal, dengan menteri-menteri yang bisa maksimal, bisa bekerja secara extraordinary di tengah pandemi. Ini penting, pesannya adalah Jokowi akan tinggal landas di tahun kedua untuk menggenjot di berbagai sektor politik yang selama ini memang begitu banyak celahnya, Mas. Ini harapan baru, semoga ada gebrakan yang dilakukan oleh menteri baru ini.